Musim sayembara nih, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi bilang siapapun yang bisa meringkus begal dikasih 50 jutaan rupiah. Lumayan. Juga lebih seru nih, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Dia bilang siapapun yang bisa menemukan ijazah Gibran dikasih 100 juta rupiah. Al Fakir ikutan ya, khusus buat wakil rakyat nih. Bagi anggota DPR yang sanggup, yang punya nyali, menginterupsi pidato Presiden Prabowo pas tanggal 16 Agustus nanti, dapat hadiah 1 minggu nonstop MBG. Masuk IGD tanggung sendiri loh. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. Emang kau pikirin? Enggak, sorry. Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Kalau dibandingkan antara Prabowo Subianto dengan presiden-presiden terdahulu, saya bisa katakan bahwa Prabowo relatif gaya ngomongnya, gaya pidatonya, gaya bikin pernyataannya, ya model-model Bung Karno lah. Sama-sama ekspresif, sama-sama eksplosif, sekaligus pada saat yang sama-sama tempo-tempo sulit untuk ditebak. Tapi jangan salah, apa coba kurangnya Bung Karno? Pidatonya sangat berisi, gaya teatrikalnya sangat meyakinkan. Belum lagi kalau kita lihat tanda jasanya, berderet di dada betapa orang yang satu ini punya kontribusi besar bagi perjalanan negara Indonesia kita ini. Tapi dahsyatnya, bukan Bung Karnonya yang dahsyat, justru wakil rakyat yang dahsyat. Pasca terjadinya peristiwa kelam G30 SPKI, kemudian Presiden Soekarno harus datang ke gedung MPRS, menyampaikan pidato pertanggungjawaban tentang situasi pada masa itu. Seusai beliau menyampaikan pidatonya yang berjudul Nawaksara, apa reaksi anggota MPRS? Apa reaksi wakil rakyat? Boleh percaya, boleh tidak? Tidak ada yang bertepuk tangan. Padahal sebelum-sebelumnya, ya kita tahulah, betapapun Bung Karno selalu pidato memakan waktu berpuluh-puluh menit, tapi tetap sambutan publik gegap gempita. Berbeda sekali lagi dengan situasi saat itu. Gedung MPRS, betapapun kursinya penuh dengan wakil rakyat, tapi sunyi senyap, hening. Seakan-akan jarum yang jatuh pun bisa terdengar. Ini menunjukkan betapa wakil rakyat kita pada saat itu punya nyali yang sangat besar untuk berhadapan dengan tokoh sekaliber Bung Karno sekalipun. Ketika wakil rakyat menilai bahwa Bung Karno ternyata tidak karuan dalam menata situasi pasca terjadinya peristiwa G30 SPKI, wakil rakyat tidak tinggal diam. Wakil rakyat protes. Wakil rakyat tidak bisa terima dan meminta pertanggungjawaban Bung Karno untuk menjelaskan tentang buruknya situasi Indonesia pada saat itu. Kemerosotan akhlak, kehancuran ekonomi, politik luar negeri yang kocar-kacir. Sebutlah segala macam persoalan pada saat itu ditimpakan kepada Bung Karno dan Bung Karno harus menjelaskan secara jernih. Apakah kemudian Bung Karno berhasil meyakinkan wakil rakyat? Oh, ternyata tidak. Betapapun MPRS sudah meminta adanya penjelasan tambahan dan Bung Karno juga sudah mencoba untuk memberikan penjelasan tambahan Nawaksara, tetap saja wakil-wakil rakyat kita menggeleng-gelengkan kepala sebagai sebuah tanda bahwa penjelasan Bung Karno tidak bisa diterima. Seiring senada, di luar gedung MPRS, di seantero Jakarta, bahkan sepertinya juga di sekian banyak tempat lainnya se-Nusantara, juga terjadi demonstrasi massa yang besar-besaran. Anak-anak muda apalagi, berani-beraninya mereka mengeluarkan pernyataan bahkan tuntutan eksplisit supaya Bung Karno diproses secara hukum. Itu situasi tahun 60-an. Sampai Bung Karno kemudian turun tahta, seingat saya pada tahun 70. Coba bandingkan hari ini. Ketika Prabowo Subianto selaku presiden kita menyampaikan pernyataan-pernyataan yang makin lama menurut saya acap kali makin gelap, makin galak. Tapi apa respon wakil rakyat di gedung DPR sana? Saya tidak pernah mendengar ada teguran, ada peringatan, atau ketegasan-ketegasan lainnya ditunjukkan oleh anggota DPR kita terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sudah mengeluarkan
pernyataan-pernyataan, kosakata ataupun kalimat-kalimat yang dinilai oleh kalangan luas sebagai pernyataan yang tidak bijak. Anggota DPR kita diam saja. Beda dengan situasi yang berlangsung di luar gedung DPR. Ya kita tahulah, Agustus tahun lalu misalnya, ada peristiwa demonstrasi besar-besaran yang tidak hanya mengguncang urat nadi kita, tapi bahkan sepertinya juga memunculkan efek trauma terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ini mengindikasikan bahwa apa boleh buat, wakil rakyat kita tampaknya memang tidak memiliki tingkat kepekaan yang sama dengan masyarakat banyak. Dan diamnya wakil rakyat, saban kali mereka menyimak adanya kata-kata yang sesungguhnya tidak pantas untuk diucapkan oleh presiden kita, itu akan bisa mengirim pesan keliru bahwa ternyata hari ini sah-sah saja kok bagi kita mengumbar kata-kata yang impulsif, kata-kata yang emosional, kata-kata yang tidak etik, itu sah-sah saja kok. Toh kita pernah dengar presiden mengatakan endasmu, dan itu bukan hanya sekali, berulang kali. Presiden juga pernah mengusir rakyat Indonesia, sudah pergi saja ke luar negeri, dan seterusnya. Presiden juga pernah mencerca mengatakan londo ireng terhadap LSM, terhadap media, terhadap siapapun yang dianggap ternyata tidak punya etikat baik terhadap negara kita. Siapapun yang dianggap telah mencoreng-moreng Indonesia, itulah yang diberikan berbagai macam labeling dan stigma oleh Presiden Prabowo. Dan sekali lagi, harus saya tandaskan ulang, anggota DPR diam 1000 bahasa. Kalau kemudian hari ini kita juga menggunakan cara-cara bertutur yang mirip dengan Presiden Prabowo Subianto, ya jangan salahkan kita juga. Samina watona kata orang. Walaupun ini merupakan potret gelap dari ungkapan itu. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin, bawahan akan ikut. Pemimpinnya punya tutur kata yang bagus, bawahan akan manut. Pemimpinnya punya kosakata yang tidak layak, bawahannya juga akan ikut. Termasuk masyarakat. Termasuk saya. Nah kalau kemudian media sosial misalnya penuh sesak dengan kalimat-kalimat yang tidak elok, ujaran-ujaran sinis bahkan bernada kebencian, sekali lagi itu kita tidak bisa pandang sebagai situasi yang berlangsung dalam ruang vakum. Sepatutnya kita pandang memiliki tali temali dengan bagaimana presiden berkomunikasi dengan kita selaku rakyatnya. Itu berlebihan. Siapa bilang berlebihan? Kalau kita pergi ke Amerika Serikat, kita akan temukan sekian banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa tingkah perangai pemimpin, spesifik Presiden Donald Trump, ternyata memang berpengaruh loh terhadap kesehatan mental masyarakat di sana. Dan secara kebetulan saya acap kali melihat ada kesamaan gaya berkomunikasi dan bahkan kesamaan isi kepala antara presiden kita, Presiden Prabowo, dengan Presiden Donald Trump. Jadi kita bisa berpikir analogis, apakah situasi yang berlangsung di Amerika Serikat sana, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat di sana, juga akan berlangsung di sini? Ini pertanyaan hipotetis yang bisa kita jawab dengan sekali lagi berpijak pada pandangan bahwa ada kesamaan, ada kemiripan antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Prabowo. Ambil contoh, hotline. Walaupun hotline-nya tidak lewat telepon, tapi hotline lewat teks gitu ya. Hotline yang menerima keluh kesah terkait dengan ternyata mengalami lonjakan pasca terpilihnya Presiden Donald Trump. Itu baru satu contoh. Wah, itu kan dialami oleh orang yang pada dasarnya sudah sakit. Mungkin kita bisa sinis katakan demikian. Tidak juga. Di kampus, layanan-layanan konseling bagi para mahasiswa juga kedatangan mahasiswa dalam jumlah yang berbondong-bondong pasca pesta demokrasi di Amerika Serikat menghasilkan Donald Trump sebagai presiden mereka. Jadi kalangan terdidik, anak muda juga terguncang mentalnya, tersakiti jiwanya, begitu menghadapi kenyataan bahwa negara mereka ternyata dipimpin oleh orang yang mereka anggap tidak karuan itu. Ada contoh lain, misalnya sekian banyak terapis, lagi-lagi di negeri Paman Sam juga didatangi oleh klien-klien dengan keluhan kecemasan, kegelisahan, tidak bisa tidur, dan gangguan-gangguan mental lainnya akibat saban hari dibombardir oleh pemberitaan tentang Presiden Donald Trump yang budi pekertinya sungguh-sungguh jauh dari ideal. Dengan demikian, kita punya alasan ini untuk berhitung-hitung di atas kertas paling tidak, bahwa kalau Presiden Prabowo Subianto terus mempertahankan gaya berkomunikasinya yang sekali lagi ya, yang acap kali gelap, seringkali galak, dan tidak bisa diprediksi itu, eksplosif, terkesan impulsif,
Kalau gaya berkomunikasi macam itu terus dipertahankan, kesehatan saya paling tidak, atau mungkin kesehatan kita semua juga akan bisa terpengaruh akibatnya. Jadi ini sesungguhnya merupakan sisi lain dari Eka Cakap yang pernah kita lakukan beberapa waktu lalu. Sekian bulan silam kita pernah coba singgung tentang bagaimana kondisi kesehatan para pemimpin, termasuk kemungkinan pemimpin-pemimpin kita juga mengalami gangguan fisik ataupun gangguan psikis akibat beratnya tanggung jawab mereka untuk mengurus negara yang punya sekian banyak persoalan ini. Tapi sekarang Eka Cakap ini kebalikan arahnya. Kita tidak singgung tentang bagaimana dampak situasi terhadap pemimpin, tapi justru tentang dampak perilaku pemimpin, dampak perkataan pemimpin terhadap stabilitas psikis kita semua. Ini kalau mau dimaknai sebagai hal yang positif, ini sebetulnya momentum yang bagus ini. Bagi konselor, bagi ahli-ahli psikologi, bagi siapapun yang menekuni bidang tentang kesehatan mental, ini masa yang laris semestinya. Bahwa semakin banyak pernyataan-pernyataan dari istana yang bikin tekanan batin kita semua, maka kocek para jago-jago kesehatan mental juga akan terisi karenanya. Namun tentu saja itu bukan sebuah imajinasi yang menyenangkan. Justru itu merupakan khayalan yang menunjukkan betapa dari hari ke hari situasi Indonesia memang semakin tidak sehat. Situasi kita semakin tidak baik-baik saja. Jadi ayo kita fair saja. Yang butuh konseling tampaknya bukan hanya presiden, bukan hanya wakil presiden, bukan hanya para menteri, bukan hanya kepala BGN, bukan hanya pimpinan otoritas penegakan hukum, tapi kita-kita ini, rakyat jelata ini, termasuk Al-Fakir, memang tampaknya butuh pertolongan. Agar dari waktu ke waktu tingkat guncangan kejiwaan kita tidak semakin parah. Kalau ini dianggap sepele, kita hanya tinggal tunggu waktunya. Ketika kemudian wabah guncangan jiwa ini semakin tidak teratasi, ujung-ujungnya apa? Perilaku kriminal. Kalau perilaku kriminal sudah semakin banyak, akibatnya apa? Penjara akan penuh. Kalau penjara sudah penuh, akibatnya apa? Akan semakin banyak anggaran negara yang ternyata tidak dialokasikan untuk hal-hal yang produktif. Lingkaran setan toh jadinya. Lingkaran setan. Situasinya semakin lama semakin buruk. Berawal dari apa? Berawal dari penyepelean yang kita lakukan ketika pemimpin kita mengeluarkan kata-kata, bahkan mengucapkan sumpah serapah yang tidak pantas diteladani oleh kita semua.